Subhanahu wa taala, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa khawfat bihimul malaika. Malaikat hadir di tengah-tengah kita. Ini malaikat tadi hadir di tengah-tengah kita. Cuma kita enggak lihat, Pak Bu ya. Kalau seandainya katanya kita lihat, ini enggak kebagian tempat duduk kita didudukin oleh malaikat. Illa khawfat bihimul malaika wa ghasyiyatuhur rahmah. Rahmat Allah meliputi orang-orang yang berzikir tadi. Rahmat Allah turun kepada mereka yang membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa khawfat bihimul malaika wa ghasyiyatuhur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Dan ketenangan menghampiri kita. Kalau orang mau tenang, hatinya mau tenang, mau tentram, kenapa kata Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya problem, masalah baik di rumah, di kantor, kalau mau tenang, datang hadir di majlis-majlis ilmu, datang hadir di majlis-majlis zikir. Insyaallah kita akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kata di rumah kita pusing nih, belum bayar motor 3 bulan, lagi dikejar-kejar debt collector, cari majlis taklim, duduk di majlis taklim. Kira-kira debt collector nyamperin bakal nggak bakalan nyamperin, ya. Tapi ntar pulang atau diikat bakalan, ya. Wa nazalat alaihim syakinah wa dzakalallahu fi man indah. Dan Allah menyebut-nyebut apa? Membangga-banggakan orang yang berzikir tadi. Alhamdulillah hari ini kita berzikir dalam rangka acara 7 bulanan, ya. Kalau sekarang kan orang ada juga yang bikin 4 bulanan. Kalau dari dulu orang dulu cuma bikinnya 7 bulanan, 7 bulan aja, ke bulan nggak pernah gitu, 7 bulan aja. Tapi 4 bulan juga nggak apa-apa, 7 bulan juga nggak masalah. 4 bulan, karena di 4 bulan itulah diciumkannya ruh ke jabang bayi. Disitulah ditentukan ajal kita, umur kita, baik atau tidaknya kita mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu ditentukan di umur 4 bulan. Oleh karena hadis jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memiliki anak yang soleh dan soleha adalah impian setiap orang tua. Tidak jarang dalam sebuah doa kita titipkan sebuah harapan yang sangat mendalam. Ya, bahkan Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu memanjatkan sebuah doa yang saya yakin hadirin semua sudah banyak yang menghafalnya atau sudah banyak yang mendengarnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami istri dan anak-anak yang soleh, yang sejuk mata kami memandangnya. Anak yang soleh dan soleha, kesejukan bagi mata yang memandang. Anak yang soleh dan soleha, penyejuk dahaga jiwa yang kering kerontang. Namun hadirin, untuk menghadirkan anak yang soleh dan soleha itu tidaklah semudah apa yang kita bayangkan. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Jadi untuk menghadirkan anak-anak yang soleh tersebut harus melalui etapa yang begitu panjang. Salah satu di antaranya ketika kita ingin berhubungan badan dengan istri kita, kita harus apa? Harus baca. Ajarkan tuh, ya, sama anak-anak kita. Ketika akan berhubungan dengan istri kita, kita harus baca. Jangan kalah. Kenapa? Kalau nanti kita tidak baca, iblis setan ikut bantuin. Tuh. Allah, apa bacaannya? Allah jannibna. Ini apa? Ya, kalau nggak apa boleh tulis pas nanti, ya, di samping tempat itu, ya. Tapi jangan gede-gede anak itu baca lagi. Begitu disuruh hafalan, gurunya di sekolahan coba baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Nah, tuh kaget gurunya, ya. Baca ketika akan berhubungan, baca itu, ya. Yang kedua, ya, kasih makanan yang halal buat istri kita. Ketika istri kita sedang mengandung, kasih makanan-makanan yang halal. Bagaimana mungkin anak kita bisa menjadi anak yang soleh dan solehah kalau asal makanan yang dia makan dari barang-barang yang haram? Mustahil bisa menjadi anak yang soleh dan solehah kalau dikasih makan dengan barang-barang yang haram. Makanya kalau orang dulu, ulama dulu apiknya masya Allah, ya, gak sembarang untuk dikasih makan anak bininya.
dikasih makanan yang halal. Yang ketiga tuh. Seterusnya apa lagi? Kalau istri kita lagi hamil 4 bulan, panggil tuh ulama. Nih, panggil guru kita. Bacain apa? Yasin, tahlil, bacain maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Tabarukan. Kita mengambil keberkahan. Mudah-mudahan dengan keberkahan maulid yang kita baca ini, anak yang dikandung, insya Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Begitu. Jangan kita kumpulin orang, kita panggil orang, bukan baca Yasin, bukan baca tahlil, bukan baca maulid, dijoget-joget. Na'udzubillah min dzalik, jangan. Bacain itu maulid. Sekarang kan sudah zamannya kalau orang pindah rumah baca maulid, orang peresmian kantor baca maulid, orang khitanan baca maulid, orang nikahan baca maulid, orang cerai agak baca maulid kalau cerai. Jangan bacakan maulid itu. Panggil ulama-ulama kita untuk minta didoakan. Guru kita panggil. Ini beliau, masya Allah. Beliau ini saya kenal orang yang baik, orang yang alim, orang yang soleh. Lama Al-Fakir berkenal sama beliau. Panggil orang-orang yang soleh, bacakan tuh di situ maulid Nabi kita Muhammad. Biasanya kan orang kalau 4 bulanan atau 7 bulanan biasanya surah apa yang dibaca? Surah Yusuf. Agar apa? Nanti ketika lahir anaknya laki ganteng kayak Nabi Yusuf, atau dibacakan surah Maryam agar nanti kelak lahir anaknya perempuan bisa punya akhlak yang baik seperti Siti Maryam. Orang sekarang kan suka salah kaprah, baca maulid anaknya harus ganteng lahir kayak Nabi Yusuf. Lihat dulu bibit bobotnya. Nah kalau bapaknya tinggi, gede, ganteng, bininya cakep, begitu lahir udah pasti anaknya cakep. Tapi begitu, ya Allah, maaf, bapaknya hitam. Wah, macam begitu lahir, kok begini? Habis Ustaznya disalahin, Ustaz nggak benar nih, baca Yusuf kok lahirnya begini, hancur. Bukan begitu, maksudnya apa? Biar akhlaknya juga bagus. Akhlaknya bagus kayak Nabi Yusuf, tingkah lakunya, perbuatannya. Kalau mau bagus, kenapa nggak baca surat Muhammad? Nabi Yusuf kegantengannya seperempat mungkin ambil dari kegantengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan orang lebih tenar apa dengan kegantengan Nabi Yusuf. Bahkan orang dulu, orang Mesir kalau melihat Nabi Yusuf ini perempuan, kalau dia lihat Nabi Yusuf 3 bulan gak makan kuat pak. Masya Allah. Saking cakepnya melihat Nabi Yusuf 3 bulan gak makan kuat. Coba kita lihat orang kantor 3 bulan makan kuat gak? Mati baru seminggu. Tuh, dibacakan itu. Nah, begitu juga yang sedang hamil ketika dibacakan surah Yusuf, disuruh memperbanyak baca Al-Quran. Ketika dibacakan surah Yusuf atau surah Maryam, itu yang lagi hamil juga ikut baca. Jangan diam aja di dapur.